Jadi wali ngomong, bisa nggak diterima, ghair makbul. Ini contohnya. Ini bukti bahwa akidah Ahlussunnah dalam bab kewalian sangat moderat. Jadi wali ini walaupun rohaninya wali, tapi kata-kata dia belum tentu dari bab kewaliannya. Ataupun dari bab kewalian, dia lagi mabuk dalam bab itu. Ya, apa istilahnya? Manunggaling kawulo Gusti. Kan dari kata fardan itu. Terjemahan Fardaniyah ini. Terjemahan dari itu. Ciri-ciri wali, ya. Alkitab warruh. Pengangkatan kewalian, karamatul aulia. Kemudian apakah wali bisa mengetahui dirinya sa'iyudun au syaqiyah, wali atau tidak wali? Kita sudah bahas juga ya. Sekarang kita masuk ke Al-Wali wal Khati'ah, halaman 213. Wabil khusus kepada Imam Al-Hakim At-Tirmizi, beliau Hafizus Sunnah zahiratan wa batinah, dan juga imam yang muttafaq atas kewaliannya, diakui sebagai ahli hadis. Maka saya suka kitab beliau karena ahli hadis iya, wali juga iya, gitu. Untuk beliau kita kirimkan lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaan keyakinan Ahlus Sunnah dan Syiah dalam meyakini kewalian dan keimaman? Perbedaannya pada bab ini, perbedaan utamanya. Syiah juga berbicara kewalian, Ahlus Sunnah juga berbicara kewalian. Bedanya di mana? Bedanya di bab al-walaya wal khati'ah, kewalian dan masalah dosa atau kesalahan. Ya, khati'ah bisa diartikan kesalahan, ya. Syiah meyakini para imam ma'sumuna, a'immah ma'sumuna minal khataya, minal khati'ah. Para imam itu terpelihara dari dosa dan kesalahan. Ini yang disebut ismah, ma'sum. Masih ingat konsep itu ya? Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita boleh beda dong. Ya. Apa perbedaan hakikinya? Kita meyakini yang ma'sum, yang terpelihara ismah cuma Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Adapun selain Nabi, hatta Abu Bakar, hatta Umar, hatta Utsman, hatta Ali, itu masih bisa salah. Ya. Kalau nggak begitu, mana mungkin terjadi perang antara Aisyah dan Ali? Mana mungkin terjadi perang antara Ali dan Muawiyah? Umar kurang nyaman dengan Ali. Itu riwayatnya silakan ada di kitab-kitab yang sahih. Tapi itu kan urusan pribadi sahabat. Urusan pribadi sahabat tidak boleh dijadikan sebagai persoalan syariat. Gitu, ya. Urusan pribadi ini kemudian dibawa ke ranah politik oleh Syiah, dijadikan sebagai doktrin. Itu perbedaan kita dengan mereka. Ya. Bagi kita sudah ya, apa yang terjadi al-musyajarah bainas sahabah, pertengkaran di kalangan sahabat, itu urusan mereka. Kita meyakini bahwa mereka udul. Apa arti udul? Mereka semuanya baik. Adapun kalau orang baik salah, bisa nggak? Bisa, masa nggak bisa?
Kalau sahabat saja bisa salah, apalagi para imam lebih bisa salah. Sahabat ketemu Nabi bisa salah, antum bisa bayangkan. Maka orang yang meyakini mursyidnya maksum tidak salah, ini tidak disadari udah jadi Syiah. Hati-hati loh ya. Di satu bab doang, satu bab. Tanpa dia sadari. Tapi diakui Syiah enggak. Kalau mau jadi Syiah berat urusannya ya. Antum harus memahami Syiah yang mana dulu nih. Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, apa Syiah Ghulat. Ini beda loh ya. Dan yang paling lucu dalam perkembangan pemikiran, karena saya mengajarkan aliran-aliran pemikiran dulu selama 7 tahun di kampus UIN, sampai kitab-kitab filsafat kita ikut mengajarkan dulu, sampai Ibnu Sina waktu ngajar S2 di fakultas. Ya. S1 saya ngajar kitab-kitab kalam, Al-Farqu Bainal Firaq, aliran-aliran, perbedaannya Ahlussunnah apa, Al-Milal wa Nihal, Syarah Fiqhul Akbar. Dulu kita ngajarnya pakai kitab. Enggak main ngoceh-ngoceh doang. Enggak. Alhamdulillah Allah bimbing seperti itu. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang paling mencolok nanti itu udah bab ismah ini, ya. Al-ismatul a'immah. Jadi, kalau kita ini pasti setiap antum ini punya mursyid. Punya guru. Mursyid artinya apa mursyid? Arsyada yursyidu irsyadan. Mentor rohani, kira-kira begitu. Pembimbing rohani. Punya ya? Kalau kita punya pembimbing rohani, baik adanya di kampung kita, di tempat kita tinggal, atau jauh, antum meyakini dia suci tidak pernah salah, atau bisa saja salah? Bisa saja salah. Bisa berdosa? Inilah jawaban Imam Junaid. Apakah wali mungkin berdosa besar? Beliau jawab, itu takdir dari Allah. Udah ketetapannya, kalau bukan wali pasti begitu. Kalau bukan nabi pasti bisa kena. Ini perbedaan penting nih, ya. Jangan sampai salah. Maka nanti kalau kita melihat kiai, syekh, mursyid salah dan berdosa, antum bilang apa? Percuma aja nih bertorekot, begitu. Masa mursyid begitu? Hati-hati. Kalau udah ngomong begitu berarti meyakini mursyid suci. Hati-hati. Mursyid itu suci cuma hatinya. Fisiknya, nafsiyahnya nggak sama kayak sama orang biasa. Hatinya Allah jaga. Dengan apa Allah jaga? Dengan pandangan Allah kepadanya. Kenapa Allah selalu memandang kalbu seorang mursyid? Karena kalbu dia setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan kurang setia sama Allah. Setia nggak antum sama Allah? Atau masih meragukan Allah? Setia pertama keyakinan, tasdik namanya. Percaya aja dulu. Yang kedua naik. Apa? Setelah kita percaya, baru naik. Kalau kepercayaannya itu dipupuk baru jadi tauhid. Tauhidnya dipupuk, tauhid kan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada dan esa. Tauhid. Dipupuk terus, baru jadi ma'rifat. Ma'rifat dipupuk terus, baru jadi waliullah. Gitu. Maka standar wali itu dalam kitab-kitab ulama kita dan ajaran-ajaran mereka apa? Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu standar yang diajarkan oleh guru-guru kita ya. Guru kita ya dari gurunya, guru itu sampai ke Rasulullah sama. Nah itu perbedaan istilah aja. Jadi kenapa Allah menjaga kolbu para mursyid? Karena dia setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang kolbunya setia. Meskipun setiap hari bermularan dosa, setiap hari kita bisa salah,
Setiap hari kita bisa keliru, terjebak lagi. Semoga Allah tidak mencabut pandangan rahmatnya dari kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, qala lahu al-qail, fama halu hadha alladhi tasifuhu bihadhi sifat fi waqti al-maqdur alaihi min al-ma'siyah. Qala haluhu la yusaf. Ya. Jadi ada orang nanya, wali itu kalau sedang maksiat, takdir dia maksiat, itu masih wali enggak gitu? Itu keadaannya apa gitu? Haluhu la yusaf. Halnya tidak disifatkan. Maksudnya, kalau wali bermaksiat, orang biasa dulu ya. Antum maksiat. Kita kan orang biasa. Kita orang biasa bermaksiat, mukmin. Dalam akidah Ahlussunnah disebut mukmin asi. Paling tinggi mukmin fasik. Mukmin yang durhaka, yang fasik. Ya. Marhaban. Sedangkan Mu'tazilah, ini ingat-ingat ya, betapa moderatnya akidah Ahlussunnah. Kenapa saya mempertahankan, dan bagi saya yang rasional memang Ahlussunnah. Tadinya emang sempat tertarik dengan akidah Mu'tazilah. Sampai saya baca kitabnya Al-Qadhi Abdul Jabbar, ya, bolak-balik kita ingat. Saya mau cari mana rasionalitasnya. Ternyata rasionalitasnya cuma satu doang. Al-Qadhi Abdul Jabbar itu satu doang. Menurut ini yang dulu mbah gurunya orang-orang UIN, IAIN se-Indonesia, Prof. Harun Nasution. Beliau terkagumkan oleh kalimat Al-Qadhi Abdul Jabbar bahwa sumber pertama hukum itu bukan Quran, tapi yang pertama bagi dia akal. Al-aqlu, al-kitabu, as-sunnah, al-ijma'. 4 ya. Akal, kitab, sunnah, ijma'. Prof. Harun dengan segala hormat kita kepada beliau kan ngajarin muridnya supaya bisa mengkritik. Nah, ini sekarang kita kritik beliau. Ya. Bagi Ahlussunnah itu kan yang akal dipindahin ke belakang. Bukan akal sendiri. Akal kerjanya ngapain? Membuat analog-analog. Perbandingan-perbandingan, permisalan. Sehingga muncullah rumusan-rumusan. Kaidah-kaidah. Kalau kaidah ini disepakati atau banyak dipakai orang, baru namanya, kalau disepakati semua, ijma. Jika hanya sebagian tapi relevan untuk kebanyakan disebut nanti qiyas. Jadi bagi Ahlussunnah, qiyas akal yang di depan oleh Mu'tazilah ditaruh nomor 4. Jadi bagi Ahlussunnah, Alkitab, As-Sunnah, ijma, qiyas. Jadi nggak cukup akal, dia harus jadi qiyas. Kalau qiyas berarti akalnya sudah diuji. Itu sebabnya Al-Qadhi Abdul Jabbar, kitabnya dikritisi kembali oleh imam kita. Imam Ghazali, ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi ini paling kenceng di situ nanti. Ya. Berikut sampai hari ini. Makanya nggak kedengeran lagi tuh akidah Mu'tazilah kecuali inda Zaidiyah. Jadi akidah Mu'tazilah itu masih nyempil di mana? Masih tersirat di Zaidiyah, tersirat di Imamiyah. Ada kemiripan dalam usul khamsah mereka, tapi berbeda dikit ya. Bagi Mu'tazilah, kelompok yang tadi ini, yang mendewakan akal nomor 1, apa kata mereka? Mukmin kalau berdosa, maka disebut mukmin, enggak disebut mukmin, disebut fasik. Dia tidak beriman dan tidak kufur, namanya apa? Fasik. Status fasik ini, kata Al-Qadhi Abdul Jabbar, disebut al-manzilah mainal manzilatain. Status antara dua status. Status mukmin, status kafir. Bukan mukmin, bukan kafir, namanya apa? Bagi dia fasik. Berarti istilah fasiknya Mu'tazilah beda dengan istilah fasik versi Ahlus Sunnah. Saya menganggap diri saya fasik karena saya berdosa tiap hari. Tapi, apakah saya menganggap diri saya kafir? Kan enggak. Maka Mu'tazilah menyebutkan orang yang meninggal dalam keadaan berdosa, mukmin nih. Maka nanti kalau masuk ke akhirat, kemana perginya? Bukan di sorga, bukan di neraka. Bukan begitu. Itu pemahaman yang salah.
tanda nggak baca kitab Mu'tazilah. Cuma sayangnya hampir di semua UIN, IAIN, bahkan di kampus-kampus Timur Tengah yang dipahami seperti itu. Ada tempat antara surga dan neraka, itu khata' jali. Buka aja kitab dia. Kitab dia sudah ada PDF-nya kok. Kita sudah cetak juga ya. Terakhir anak-anak akidah filsafat saya bacain ini 1 semester. Sebelum saya bilang ke mereka, habis ini saya mau pindah. Mereka bingung mau pindah kemana Pak? Ya nggak jauh-jauh, dekat-dekat sini juga. Kan pindah kampus saja ya. Apa yang tertulis dalam kitab Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, anehnya dia mazhabnya Syafi'i loh secara fikih. Apa kata dia? Orang mukmin yang berdosa dia jadi fasik, maka dia statusnya bukan mukmin, bukan kafir, khalidan finnar. Kekal di dalam neraka. Gimana? Moderat nggak tuh? Coba, antum siapa yang mau bilang ini moderat? Ini rasional nggak Mu'tazilah begini? Ada siapa yang bilang Mu'tazilah, ada nggak? Mu'tazilah rasional. Ini kita uji. Jangan terpedaya oleh teks bagian depan. Baca sampai ke tengahnya. Ya. Orang cuma berdosa, mati belum sempat tobat. Kata dia apa? Khalidina finnar. Kekal di dalam neraka. Adil nggak? Padahal Mu'tazilah punya kaidah namanya al-adlul ilahi. Keadilan Allah. Nggak adil ini. Terus amal sebelumnya emang nggak dianggap. Ternyata Mu'tazilah itu tekstualis juga. Ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Terus belakangnya hum fiha khalidun ya. Jadi dia ambil ayat ini. Sebenarnya ini kan ayat tentang orang ahli kitab. Bala, sebenarnya orang-orang yang kasaba sayyi'ah melakukan, mengusahakan suatu kesalahan, ya, lalu dia meninggal dalam keadaan gitu, itu terjemahannya Mu'tazilah. Maka mereka khalidina fiha. Hum fiha khalidun bagaimana ayatnya? Tolong ditasih. Hum fiha khalidun. Ya, siapa tahu karena ayatnya mirip-mirip kan, bisa jadi kita salah. Ya? Mereka di dalamnya neraka khalidun. Ini gimana menurut antum? Jadi saya mengimbau kepada pembaca kitab-kitab kuning, ini terutama Dr. Isnaini nih, ya. Isnaini lagi ngantuk nih. Atau lagi meresap-resapi nih. Antum yang jago-jago baca kitab nih, yang ngajar di kampus, tolong dicek lagi. Katanya apa Ihya'ul Ilm, menghidupkan ilmu, tapi ternyata teks ininya nggak dibaca kan. Kalau nggak paham, diskusi sama yang paham. Jangan dibiarin aja ke apa al-akhta al-muqalladah, kesalahan yang ditaklidi. Udah salah orang taklid. Ya, ini persoalan besar ini di dunia-dunia kampus hari ini, ya. Nah, semoga ini bisa jadi renungan kita nanti. Menurut antum, jadi kalau di kampus-kampus, ini kampus UIN, kampus IAIN, STAIN sama. Sebagian dosennya mengira, saya kan bagian dari mereka, ya, tadinya. Mungkin nanti juga bagian lagi. Bahwa Mu'tazilah itu lebih rasional dari Ahlussunnah. Saya bantah itu berkali-kali, mereka nggak mau dengar. Kita udah tulis beberapa artikel waktu itu, cuma salah saya nggak publish ya. Pas kita cari filenya udah hilang. File ini lengkap, kita tunjukin semua ini. Di seminar-seminar saya sampaikan. Tapi sudah masuk ke alam bawah sadar. Mu'tazilah lebih rasional. Gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita kritisi. Ya, ini pemanasan Daisna ini. Ahlussunnah mengatakan apa kalau ada orang dosa, mukmin dosa? Mu'minun fasikun. Orang ini masih beriman, tapi disebut fasik. Kalau saya nggak nyebut itulah, yang yang aman, asi. Mukmin tapi durhaka dikit gitu. Atau mukminun yang paling ringan, mukminun muznib. Orang beriman tapi punya dosa. Semua kita punya dosa? Punya.
Nah, kita masuk semua itu. Nah, ini versi Ahlussunnah. Maka dalam akidah Ahlussunnah, orang kalau salah, belum sempat tobat, masih ada harapan dia masuk surga setelah dikasih syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Wa kaifa la yusaf? Qala li'anni law wasaftu asfa juz'in min 10,000 mimma yahullu li sahibi hadha idza waqa'a fil maqdur 'alaihi al khati'ah thumma intabaha minha fa kullu sya'ratin minhu tusrikhu ila Allah nadman. Ini penting nih teman-teman. Kenapa seorang wali kalau terjebak dosa belum tentu disebut fasik? Kalau kita fasik kita. Kalau wali enggak. Kenapa? Karena wali jika dia berdosa hatinya langsung berteriak untuk kembali kepada Allah dan dia sadar. Tusrihu ilallah bikulli sya'ratin nadman. Maka ia berteriak menjerit kepada Allah minta ampun dengan setiap helai rambutnya, merinding, dia menangis, dia sujud, dia tersungkur. Ya. Ini perbedaan antara orang beriman biasa dengan wali kalau dosa. Kalau kita dosa, ya udahlah tenggelam sekalian. Ya, benar ya? Itu kita. Tapi kalau wali, jika dia berdosa, satu helai rambutnya bergetar nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat dia bertobat, itu tobatnya jika dikumpulkan, satu kota Jakarta itu tobatnya ke cover sama tobat dia. Ini kalam Nabi dulu ketika ada orang bertobat dari satu dosa, lalu dia minta dihad, diberi sanksi. Orang-orang menghina orang yang minta disanksi ini. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, seandainya rasa taubat yang ada di kolbunya wuzzi'at ala ahli Madinah lakafat. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ditebar itu rasa taubatnya untuk seluruh penduduk Madinah, maka rasa ini mencukupi semua dosa ahli Madinah. Kenapa? Karena setiap helai rambutnya, setiap tetes darahnya berzikir. Inilah yang disebut dalam Thariqah Naqsyabandiyah dan Qadiriyah dan Syatariyah, Syaziliyah, zikir al-jami' atau kullul jasad. Semua jasadnya berzikir. Zikir tingkat kedua dalam kurikulum Naqsyabandiyah itu zikir lataif, ada namanya zikir lataif, menzikirkan seluruh yang ada dalam tubuh kita. Kadang-kadang begitu cara Allah untuk membuat seseorang terbuka hijabnya. Taat terus, gak dibuka-buka. Kenapa gak dibuka? Dia merasa sesuatu dengan taatnya, maka Allah sedikit senggol dia, jatuh ke maksiat, di saat itu rohaninya menjerit. Fakullu sya'ratin minhu tusrihu ilallahi nadman. Seluruh bulu romanya berteriak kepada Allah meminta ampun, menyesal. Dan itu ditandai dengan nangis. Tandai dengan nangis. Maka beruntunglah kita yang masih dikasih tangisan-tangisan itu. Ya. Wa kullu urqin ya'inu ilaihi alaman wa kullu mufassalin minhu yatatayaru haulan wa dhuhulan wa nafasuhu dahsyatan wa qalbuhu aimun. Bulu romanya merinding. Apalagi setiap tetesan yang ada dari badannya, keringatnya kah itu, air matanya, itu semuanya merasakan perihnya, sakit di rohaninya. Orang kalau nangis biasanya karena kejepit ya. Sakit, nangis gak? Orang susah hidup nangis. Orang terharu nangis juga, tapi biasanya karena kejepit. Karena ruhnya merasa terjepit, dia menangis kepada Allah SWT. Maka semua keringatnya yang panas, ya, air matanya mengalir, itu adalah taubat. Inilah makna dari nadam. Nadam itu penyesalan. Setiap anggotanya yatatayaru haulan wa zuhulan, lemes.
tersungkur sujud, ya lemas di hadapan Allah SWT. Nah, ini rasa orang tobat. Antum kalau tobat begitu nggak? Kayaknya harus kena maksiat dulu kayaknya. Enggak lah ya. Nafasnya dahsyat, nafasnya berat. Gitu. Orang kalau nangis gimana? Ya Allah. Gitu ya. Nanti antum kalau diajak istighfar jamaatan begitu tuh. Nanti kita buat, insya Allah, talqin jama'i. Maka yang hadir, yang lama, yang baru, yang lama amalkan zikir yang sudah ada, yang baru datang atau yang sebelumnya online, amalkan ya hayyu ya qayyum setiap 5 waktu 40 kali. Amalkan dulu itu sampai terasa ringan, baru antum sudah bisa ditalqin zikir. Biar masuk nama Allah di kalbu kita, mengamalkan sunnah talqin zikir yang Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat. Ya. Fa idza lahaza jalalah kadat nafsuhu tuzhiq wa idza lahaza mahabbatah ishta'ala naran fa ahraqat musarayananu masarinu wa yakadu kabduhu yataqatta'. Ya. Nah, ini masih sama nih. Ketika dia memperhatikan jalalnya Allah. Nah, perhatikan. Apa beda jalal dengan jamal? Jika seseorang mendapatkan nur jalal, maka orangnya berasa takut terus kepada Allah. Ada rasa yang di rohani kita dua, khauf, rasa takut, yang kedua raja, rasa harap. Benar? Jika Allah memandang kita dengan al-jalal, dengan sifat jalalnya, apa arti jalal? Keperkasaannya, itu bikin orang ketakutan. Dulu pernah punya guru killer nggak? Benar, istilahnya killer ya. Guru wow, killer nih. Di pesantrennya udah begitu loh. Apalagi di sekolah-sekolah umum. Kalau orang itu mandang kita gimana? Berkeringat nggak? Ketakutan? Pasti ketakutan. Saya masih ingat ya, ada guru saya begitu. Cuma kita nggak nakal parah lah ya. Teman-teman kita ada yang parah nakalnya. Guru kita ini pulang, sebelum pulang dia pura-pura minta izin. Ambil, pinjem jarum jilbabnya teman-teman perempuan, dia ambil 3, tusukin. Kemana? Ke roda kebannya motor sang guru. Jadi setiap datang itu seminggu ada 3 kali lah dia dorong. Itu saya kasihan. Kalau berarti jalal dia muakkad, mahdud. Jalalnya guru-guru galak, itu wibawanya cuma kalau dia marah. Tapi jalalnya Allah setiap saat. Tapi hati kita buta ya, kita nggak ngerasa. Satu kali Umar tidak memandang jalal Nabi, yang dipandang jamalnya Nabi. Terlalu berlebihan ngomongnya. Akhirnya beliau tobat. Ada sahabat yang pertanyaannya nggak penting-penting. Wahai Rasulullah, siapa nama bapak saya? Nanya nasab. Ntar ada lagi, wahai Rasulullah, nama bapak saya siapa? Akhirnya Umar mengatakan, Astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, natubu ilallah. Begitu. Jadi Umar negur mereka dengan cara tobat. Kenapa? Umar saat itu melihat Nabi gelisah. Muncullah jalalnya Nabi. Biasanya Nabi kan pakai jamal. Pakai mahabbah menghadapi sahabat. Tapi kan Nabi manusia. Ya. Jika jalal Allah yang terpandang dalam diri, maka orang akan ketakutan. Nangis juga. Jika jamalnya Allah, mahabbah Allah yang terlihat, nangis juga. Tapi rasanya apa yang muncul? Harap. Ya. Walaka'anna masaib ad-dunya kullaha tarakamat ala sadri la yatma'innu ila syai'in hatta yakuna Allah huwa alladhi yarhamu fayarifuhu anhu dhalik fayarfa'uhu anhu dhalik. Ya. Kalau seorang yang tadi wali itu tobat, lalu dia merasakan tadi jalal dan jamal, rasa takut dan harap, maka saat itu hatinya bergejolak, dia hanya berharap saat itu Allah lah yang akan
menyelamatkan dan mengangkat semua kesedihannya. Itu sebabnya Sayyidina Umar 40 hari 40 malam nggak tidur malamnya, nggak berbuka siangnya. Dia puasa tiap hari. Cuma karena merasa menyinggung Rasulullah. Cuma nyinggung Nabi aja begitu. Ya. Itu Umar. Kita nyinggung Allah, nyinggung Rasulullah tiap hari ya. Ada yang tepat 40 hari nggak? Nggak ada ya. Wajar iman kita nggak sampai kepada derajat Sayyidina Umar. Indak kitab ya Ibnu Salihin. Fadl ikra ma bimikrofon هذا. لا لا كلاهما. Ya, silakan. Panji bin Salihin. Fahada Sayyidul Awliya. Fahada Sayyid. Wala yazal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazalu hadha kayyan ala qalbihi famata yazulu anhu atharu dhalikal kay kullama nadhara ila athari hadzal kay fadat abaratuhu wij'an wa hayaan hatta yu'tifullahu alaihi fayatmasu dhalika minhu. Qala lahul qail innaka la tasifu amran ala ghairi sabili ma asyara ilaihi Yahya ibnu Mu'adz rahimahullah. Samit. Qala rahimahullah. Qala rahimahullah Yahya ibnu Mu'adz qad arafta ma kana Yahya min hadzal amri kana Yahya Qad araftu. qad araftu ma kana Yahya min hadzal amr كذا كان يحيى رجلا من أولياء الله ممن له حظ في هذا الأمر ولكن الله عز وجل فتح له في الغيب من ملك الجمال وملك البهجة مقرون بملك الجمال فكان إياه يلاحظ وعنه ينطق وكذلك الشيوخ الذي صاحبه. Nah. Ya, dulu ada seorang imam namanya Yahya ibn Mu'adz ar-Razi. Yahya ibn Mu'adz ar-Razi inilah yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tapi beliau nggak bilang ini dari siapa. Berkembanglah kalam itu sampai ke zaman Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kemudian bingung. Beliau ahli hadis juga. Sebagian gurunya ahli hadis mengatakan ini hadis, sebagian gurunya mengatakan ini bukan hadis. Maka beliau teliti betul secara ilmu hadis ini bukan hadis Nabi. Tapi seorang Ibnu Arabi punya metode kedua. Dia bertanya langsung secara rohani kepada Nabi. Bermimpilah beliau ketemu Nabi, lalu bertanya. Karena Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang mimpi bertemu aku, dia telah melihatku. Jadi antum kalau ngotot nggak mau belajar tasawuf, nggak akan pernah paham bab ini. Begitu aja terus, sibuk dengan lembaran-lembaran yang tertulis. Yang penulisnya sudah wafat semua. Udah wafat kan? Imam Hakim Tirmidzi udah wafat, Bukhari udah wafat. Muslim udah wafat semua. Ahli hadis yang paling suka mengeksplor mimpinya itu imam pengarang Mu'jam. Al-Imam Al-Hafiz At-Tabarani. Itu paling sering ngomong tentang mimpi. Tapi itu difikskan nanti oleh Ibnu Arabi, dan Ibnu Arabi kemudian mengemukakan ada cara mengetahui hadis ini secara hakikat berasal dari siapa. Apa kata Nabi dalam mimpinya dia? Ini kalamku. Maka adab rohaninya seorang wali seperti Ibnu Arabi tetap mengatakan ini hadis. Tapi adab seorang ahli hadis, dia mengatakan ini bukan hadis. Udah gitu. Jadi jaga-jaga adab masing-masing aja.
Kenapa? Ini dua hal yang berbeda. Ahli hadis hanya meneliti yang tampak. Yang nggak tampak itu bukan urusan ahli hadis. Maka antum jangan tanya tasawuf ke ahli hadis yang nggak mengerti tasawuf. Bisa-bisa dia menzindikkan tasawuf. Itu problemnya selama ini. Bertanya bukan ke ahlinya, itu udah melanggar sunnah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nanya ke ahlinya. Masa nanya zikir kepada ahli pembid'ah zikir? Ya. Nanya tarekat Naqsyabandi ke orang anti tarekat. Nanya tentang Syekh Nazim kepada orang yang menyesatkan Syekh Nazim, nggak ngerti Syekh Nazim. Ya. Dulu saya lebih dari 10 tahun mengatakan Syekh Nazim itu musyrik dan kafir. Ya, lama kan? Karena terpengaruh fatwa Syekh Abdullah Al-Harari, belum ahli hadis. Karena kemampuan ilmu hadisnya lebih dominan dari kemampuan tasawufnya, beliau nulis risalah dan risalahnya disempurnakan oleh murid-muridnya. Walhasil, murid-murid Syekh Abdullah Harari rahmatullah alaih ya, mengatakan Syekh Abdullah Faiz, gurunya Syekh Nazim, itu zindiq, fasik. Sanadnya terputus. Bagi saya cek sanadnya nggak terputus kok. Kita cek juga kalam mana yang dianggap bagian dari kefasikan. Ternyata itu potong-potongan yang tidak sahih. Gitu ya. Atau pemahaman yang menuduh zindik ini, dia nggak paham. Dan antum perlu tahu, yang menuduh zindik bukan orang Wahabi Salafi. Syekh Abdullah Harari, dia juga bertorikot, dia mursyid torikot Rifaiyah. Dan ahli hadis. Di Indonesia, beliau punya pengikut, nama organisasinya Syahama. Saya dulu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun ngaji kepada murid-murid Syekh Abdullah Harari, Syekh Salim, ya, Syekh Khalil, ada juga ustadz-ustadznya di sini. Ya, jasa mereka menyelamatkan saya dari liberalisme lah, sama Syiah ya. Dulu sempat tergoda-goda kan dikit-dikit. Nah, ketemu mereka ini, tapi saya tambah ragu, masa akidah Asy'ariyah begini? 2006 Allah takdirkan saya bertemu Maulana Syekh Hasan Hitu, Muhammad Hasan Hitu, hafizahullah, masih hidup, Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau guru juga dari guru kami, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Beliau ngambil juga ke situ. 2006, 2007, 2008 kita talaqi akidah Ahlussunnah, usul fikih dan fikih kepada beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sampai beliau kemudian buat Jamiah Syafi'iyah di Cianjur. Ada yang dari Cianjur kan nih? Ada yang pernah ke sana? Pernah ada istilah ini? Oh, kayaknya harus ke sana. Itu para asatisnya 90% kayaknya dari Suriah. Ya. Syafi'i, hafiz Quran mereka ya. Hafal matan Zubat itu mereka pada hafal. Kayak kiai kita, syekh kita dulu. Ada yang bakal qiraah sab'ah, wah Masya Allah, dahsyat-dahsyat ya. Nah, kembali ke Al-Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Ya, ada Ar-Razinya loh ya. Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Nama Ar-Razi ini memang antara unik dan gak unik. Ada ya Abu Bakar Ar-Razi dianggap zindiq karena dituduh mengingkari kenabian. Kita cek, oh enggak juga. Orang salah baca. Dia tidak membahas kenabian tapi dituduh menolak kenabian. Ada Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ahli kezuhudan, ahli hadis tapi zuhudnya lebih terkenal. Disebut Imam Ahlur Raqaiq. Kalam-kalamnya itu menyentuh kalbu. Ada Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Beliau imam dan ayahnya Abu Hatim Ar-Razi ahli mengkritisi hadis. Jadi orang ini kalau disebutkan silsilah hadis dia tahu ini orang dhaif sahih. Namanya siapa? Abu Hatim Ar-Razi dan anaknya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Anaknya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi nulis kitab judulnya Al-Jarhu Ta'dil. Kritik terhadap orang-orang yang ada dalam daftar nama riwayat hadis. Selesai dia nulis kitabnya nyebar, datang seorang sufi yang ahli kasyaf. Apa kata sufi ini? Hei Ibnu Abi Hatim, ente tahu nggak orang yang ente kritisi riwayatnya sekarang sudah di taman-taman surga? Digituin nangis beliau. Tapi habis nangis senyum. Awalnya sedih, habis itu bahagia.
Sedih karena membicarakan itu, bahagia kenapa? Alhamdulillah. Kamu datangnya sekarang, coba kamu datangnya kemarin. Kitabku belum jadi. Sekarang kitab udah jadi, udah nyebar. Sampai sekarang kita punya ya, ada yang 6 jilid, ada yang 4 jilid. Gak tahu yang dari Darussunnah berapa jilid? Ali, 4 ya. Itu ajib. Kalau mau paham kaidah mendoifkan rawi, mensahihkan rawi, antum wajib baca jilid pertamanya. Wajib. Bilang sahih gak sahih aja ya. Ntar dijewer modasnya ini ntar nih. Berat ilmu tentang mensahihkan dan mendoifkan hadis. Jadi kalau ada orang ngomong, ini hadis sahih, ini dhaif, saya geli dengernya. Karena kami ditempanya lama untuk bisa itu. Ya. Tahun keempat baru boleh, itu pun cuma 1 hadis. Sama guru kita. Baru 1 hadis yang kita jelasin hukumnya apa. Berkembang, baru kita berani. Ini kan ada anak Darussunnah yang paham maksud saya ya. Taib. Penjelasan ini berbeda mazhab dengan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Jadi Imam pengarang kitab ini menjelaskan ahwal wali ketika maksiat itu berbeda dengan Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Bagi Yahya bin Mu'az Ar-Razi, wali nggak seperti ini. Maka dibantah oleh seseorang. Apa kata beliau? Kata orang ini, innaka la tasifu amran ala ghari sabilil ladzi asyara ilaihi Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Kamu kok menjelaskan wali dan masalah dosa berbeda dengan Yahya? Apa jawaban muallif Imam Al-Hakim At-Tirmizi? Rahimallahu Yahya. Semoga Allah merahmati Imam Yahya. Qad araftu makana Yahya min hadzal amr. Saya tahu makomnya Yahya. Oh, wali ketemu wali kan? Wali ngomentarin wali, ini begini nih. Wa kana Yahya rajulan min auliyaillah. Wali bukan nih yang ngomong. Menurut imam ini, Yahya bin Mu'az Ar-Razi adalah wali Allah. Oke? La ya'riful wali illa al-wali. Enggak kenal wali kecuali wali. Beliau wali enggak nih? Al-Hakim At-Tirmizi, wali ya. Al-Kutub beliau. Yahya bin Mu'az juga pernah jadi Al-Kutub ya. Kutub minal awliya. Walakin Allah azza wa jalla fatalahu fil ghaib min mulkil jamal wa mulkil bahjah markrunun bi mulkil jamal fakana iyahu yulahiz wa anu yantiq wa kadzalika syuyukh. Jadi makomnya Yahya kata beliau kok beda. Jadi ternyata Yahya ibn Mu'az Ar-Razi ini dibaca makomnya oleh Imam Hakim Tirmizi. Apa makomnya beliau? Orang ini telah Allah masukkan ke kerajaan jamalnya Allah. Ini alam Jabarut loh ya. Wa bahjah wa mulkil bahjah makrunun bi mulkil jamal. Ya. Kerajaan kewibawaannya Allah yang diiringi dengan kerajaan keindahan Allah. Maka dari situlah dia berbicara. Dari situlah sumber ilmunya. Jadi beliau kalau ngomong itu ngambilnya dari sono. Jadi teman-teman kalau sekarang tuh kayak gini. Kita kalau mendownload sesuatu artikel itu dari situs-situs tertentu ya. Ada servernya. Server itu anggaplah itu perpustakaan online. Oke? Atau situsnya dianggap sebagai perpustakaan online. Ini analog. Kalau antum tahu cara buka handphone, tahu kosakata, kata kunci keyword untuk masuk, bisa bahasa Arab, maka akan keluar teks bahasa Arab. Bisa bahasa Inggris, keluar teks bahasa Inggris. Kalau bisanya cuma bahasa Indonesia, ya keluarnya cuma bahasa Indonesia, paling nyempil-nyempil dikit bahasa Inggris. Sama, wali juga begitu. Wali ketika mau mendownload ilmu dari alam Jabarut mirip-mirip begitu. Ada kaifiatnya, ada keywordnya, ada torikohnya, ada jalan masuknya, ada pulsanya, dicas juga, ada handphonenya juga. Ya,
Jadi sekarang tuh paling gampang untuk menjelaskan kok wali bisa tahu tanpa belajar. Ini laduni namanya. Kok bisa? Karena dia punya handphone di dalam kolbunya, smartphone-nya itu terlalu cerdas. Ya antum mungkin masih RAM-nya RAM 3 gitu ya. Kalau dia RAM-nya udah 10. Kita belum ngerti, udah baca. Kira-kira begitu. Sekarang kan yang paling tinggi berapa? 6, 8 RAM-nya? Nggak tahu ya? Gaptek semua nih. Sama saya juga ya. Sahibu hadzal mahal ya. Al-unsu ghalibun ala qalbi. Jadi Imam Yahya ini merasakan mahabbahnya Allah itu lebih tinggi. Orang kalau sudah mahabbahnya tinggi, maka muncul namanya, orang kalau udah cinta, mesra nggak? Mesra itu bahasa Arabnya unsiyah. Maka ada sahabat yang sangat bisa bermanja dengan Nabi, yaitu Anas bin Malik. Namanya udah Anas ya. Anas, termasuk Anis, itu pecahan dari itu. Tapi nggak tahu kalau Anis Jakarta ya. Kita doakan semoga Allah bantu semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Al-unsu ghalibun ala qalbi. Kemesraan bersama Allah itu meliputi kolbunya. Wal ma'nus munbasit wa yukhrijuhu in bisatuhu ila al-idlal fa illam ya'simhu Allah wa yu'iduhu saqad. Li'anna al-jamal yuzibuhu fayufqiduh wal bahjatu tujishu faturmi bihi misluhu kamasaluhu kamasali qadra fiha min kulli shay'in min al-atayib wa man tahtaha lahbun nar fa idha istadda ghaliyan al-qadar جاش بما فيها فرمت بأطايبه ودسمه وفي هذا المقام يسكم القول ومن أراد الله به خيرا قدمه من ملك الجمال إلى ملك الجلال إلى ملك الكبرياء إلى ملك الهيبة حتى يكرمه إلى ملك الملك إلى ملك الفردانية. Dulu masih ingat, mungkin kajiannya masih ada yang direcord, 10 hijab wali, masih ingat ya? Silakan dicari di kajian ribat. Ya, itu masih ada. 10 itu bukan tartib. 10 itu bisa aja orang masuk dari tengah, bisa dari kiri, bisa dari bawah, bisa dari atas. Jika seorang seperti Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, maka dia mulai masuknya dari mana gitu. Dia mulainya masuknya tadi mulkil jamal, lalu mulkil bahja, lalu mulkil balik ke bahjah dengan jamal dan selanjutnya. Tapi beliau mengatakannya fi hadzal maqam yuskimul qaul. Kalau orang sudah sampai di maqam ini, maka kata-kata akan keluh. Kadang-kadang kata-kata nggak tepat. Maka Allah itu jika mau diperjalankan orang dari jamal ke jalal, kibriya, haibah, terus Malikul Mulk dan Fardaniyah. Ini kalau nyampe di Fardaniyah teman-teman, ini agak sedikit berbahaya. Nyampe di Fardaniyah. Fardaniyah itu artinya keesaan, ketunggalan. Orang kalau sampai ke ketunggalan, tapi akalnya nggak Allah jaga. Yang terjadi seperti Hallaj dan Syekh Siti Jenar. Maka muncullah fardan, itu kan artinya apa? Itu ketunggalan. Di saat itu seorang hamba tidak memandang dirinya. Saat itu yang terlihat cuma Allah. Maka si hamba ngomong anallah. Bahaya nggak? Bahaya ya. Kenapa? Akalnya nggak dibalikin saat itu. Ini yang disebut sakar. Dia mabuk dalam wahdaniyatullah. Keesaan Allah. Dia masih hamba nggak? Masih. Tapi dia merasa diperjalankan ke sana. Tapi dia tetap hamba. Inilah teguran Ibnu Arabi mengatakan, Al-abdu abdun, war-rabbu rabbun. Hamba ya hamba. Tuhan ya Tuhan. Allah ya Allah. Walaupun sudah begitu, Syekh Siti Jenar Hallaj jadi Allah nggak? Enggak. Tetap tidak menjadi hamba Allah. Ya. Itu sebabnya secara al-adab al-Muhammadi, Syekh Siti Jenar, Hallaj itu kena.
Apa buktinya? Di zaman hidupnya mereka sudah diadili. Apalagi di alam barzah. Ya, ada pengadilan loh di alam barzah. Ditanyain tuh, kenapa ente ngomong anallah, aku Allah gitu. Kenapa dia ngomong begitu? Nanti dia bisa jawab. Jawaban dia nanti akan diselesaikan. Karena mereka berbicara sesuai dengan mahkom yang Allah berikan. Sedangkan orang-orang nyeleneh sekarang ngomongnya asal-asalan. Ya, zat aku, zat Allah. Itu dia lagi sadar ngomong begitu, nggak boleh. Ya, itu baru tazandaka, orang zindik begitu. Ya, mulhid. Lanjut Panji Ibnu Shalihin. Fa'idha stadda. Fahayhati ayyakhtura dhalikal kalamu bibalil muqaddam wa dhikrihi. Wa qad arafna dhalikal qawla wa huwa qawlun sakimun ghairu maqbulin mimman qalahu wa in kana lu hadzun minal wilayati. Ini rumusan teman-teman. Ghairu maqbul mimman qalahu wa in kana lahu hazzul walayah. Jadi bisa saja wali, dia wali nih, tapi kata-katanya tidak diridhoi. Enggak diterima oleh ahli akidah. Itulah kasusnya Syekh Siti Jenar. Antum coba lihat, yang mengadili Syekh Siti Jenar wali juga bukan? Siapa walinya? Sunan cuma Sunan Kalijaga yang bisa. Yang bisa mengimbangi beliau cuma Sunan Kalijaga. Ya, itu Sunan wali tapi dari Indonesia. Nah, ini uniknya. Ya, orang Tuban ya. Tapi kuburannya di Demak ya. Walau alam saya nggak tahu mana yang asli ya, karena kuburannya banyak sekali. Jadi wali ngomong bisa nggak diterima, ghair makbul. Ini contohnya. Ini bukti bahwa akidah Ahlussunnah dalam bab kewalian sangat moderat. Jadi wali ini walaupun rohaninya wali, tapi kata-kata dia belum tentu dari bab kewaliannya. Ataupun dari bab kewalian, dia lagi mabuk dalam bab itu. Ya, apa istilahnya, manunggaling kawula Gusti. Kan dari kata fardan itu. Terjemahan Fardaniyah ini. Terjemahan dari itu. Ya. Lanjut. Wa ajmalalakal qawlu inna man takhaballahu al-waliyya wa balagha bi hadhil manazila liyaj'alahu hujjatan ala ahlil mawqifi wa liyaral malaikata aiba qawlihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Lima qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Fa'arada li mithli hadzal wali ay yaj'ala ahwalahu jaliyatan ala a'yunil malaikati wa hujjatan 'alal khalqi. La liyaj'alahu ibratan fil dhunubi. Thumma qala lahu irfa' balal dhunubi an qalbika. Fahadhihi waswasatu syaitan wa iyyaka an tasgha udhunaka ila hadzal qawli. Fa ayyu habibin lahu sadaqal mahabbah fi qalbika wa anta tajhadu nafsaka ala mukhalafatihi fa in badat minka jafwatun la taskhu nafsuka an tastakirra hatta tu'tibahu wa mithlu hadha yuqliluka fi adamiyyin wa kaifa tatahanna bi ta'amin aw bi syarabin qabla an tu'tibal karimal jalil fa innahu law lam yurfa' dhalika dzikral ma'siyah an qalbika bi lutfi rahmatihi
ba'da hinin wa ba'din mahtarakta fi hubbihi fa kaifa tajidul qarara. Ya, baik. Kenapa wali harus terjadi pada dirinya maksiat? Enggak terjaga dari dosa. Apa jawaban beliau tadi? Supaya menjadi ibrah untuk para malaikat. Tapi ini pertanyaan juga. Allah kan ngomong, wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku ingin menjadikan di bumi khalifah. Apa jawaban malaikat? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Rabb, kenapa engkau menciptakan di bumi, menjadikan di bumi khalifah yang merusak di bumi, yang menumpahkan darah? Pertanyaannya, malaikat berarti udah lihat dong. Gimana? Itulah sebabnya ada muncul teori Adam sebelum Adam. Tapi itu diperdebatkan ya. Wallahu alam. Jadi malaikat sudah lihat. Ada manusia suka bunuh-bunuhan. Kalau di bumi ngerusak. Yang ngomong siapa? Malaikat. Malaikat gak mungkin dia tahu kalau dia gak lihat. Gak mungkin cuma ngelihat di takdir. Bab takdir gak mungkin. Kira-kira begitu. Mungkin ada Adam sebelum Adam kali, wallahu alam ya. Nah, ini jadi perdebatan panjang. Nah, saya tidak mau masuk ke sana, tapi Imam Ibnu Katsir pernah menyinggung itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan Ibnu Qayyim, sahabat dan juga seniornya, pernah membicarakan sorga yang bukan sorga. Manusia yang sebelum manusia ini. Ya, dalam kitab Hadil Arwah sebagiannya. Wallahu alam. Maka teman-teman yang melakukan Allah, fa'arad al-mithli hadzal wali yaj'al ahwaluhu jaliyatan ala a'yunil malaikah. Jadi ini dijadikan ibrah untuk kepada para malaikat atau jadiin bukti untuk malaikat bahwa emang ya manusia emang begitu. Gitu ya. Baik, ini kitab Khatmul Auliya. Kita langsung ke kitab yang kedua aja. Buah kitab apa? Subat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir apa Panji? Daisna ini nih, apa yang terakhir nih? Oh, bab cinta ya? Oh, yang akidah. Oh, jadi sebelumnya kita membahas teman-teman, ada 3 tingkatan kurbiyah. Ada kurbul arkan, ada kurbul jinan, ada kurbul arwah. Kedekatan fisik, taat secara fisik, ada kedekatan secara kolbu, ada kedekatan secara ruh. Dekatnya tubuh kepada Allah, itu gimana caranya? Allah kan bukan fisik. Maka kedekatan fisik itu maksudnya taat. Lalu kita suka di rumah-rumah yang menjadi simbol dari syiarnya Allah. Suka ke masjid, suka taklim. Nah, itu antum lagi mendekatkan diri dengan arkan. Dan yang hadir hari ini pertanda kalau kurbul arkannya sudah lolos. Masalahnya sekarang kurbul kolbu. Jinan pajanan. Ya. Kurbul qalb, kedekatan kolbu. Kedekatan kolbu cuma dengan satu hal. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah. Kalau nama Allah sudah masuk ke dalam kolbu, maka otomatis sifat-sifat buruk akan berkurang. Bukan berarti dia suci. Nah, orang ini kalau dia istiqomah, dia jadi wali. Inilah wali yang disebut wali umum. Jadi wali itu kalau sudah bertahta nama Allah di kalbunya. Kenapa dia jadi wali? Wali artinya kekasih. Antum senang nggak sama orang yang di hatinya senang sama kita? Di hatinya kayaknya mengeluh-elukan kita senang secara nafsiyah.
Walillahil masalul a'la, ya. Analog prioritas. Allah lebih sempurna dari itu. Allah ketika pandang, yang dipandang kan kolbu. Gak dipandang, antum bisa baca kitab, gak dipandang. Makanya nggak bisa baca kitab, nggak usah sedih. Ya, antum ke sini, fisik sudah oke. Sekarang kolbunya. Kolbunya apa niat ke sini? Mau sakti? Salah alamat. Ya, saya nggak ngajarin kesaktian. Ya, mau ngapain? Mau debat? Udah lewat ya. Masa debat saya udah lewat. Kecuali antum datang 5 tahun lalu, saya ladenin. Sehari semalam juga kita ladenin kalau debat. Mau debat kitab aja boleh, mau adu apa boleh. Tapi itu, sekarang saya malu kalau ingat kalau saya suka debat. Kalau ada yang nantang, kadang-kadang terpancing juga. Terpancing juga. Ya. Kita debat itu bukan masalah benar dan salah. Orang debat itu masalah diberani aja berargumentasi. Maka jangan percaya kebenaran ada dalam perdebatan, nggak ada. Wallahi, nggak ada kebenaran dalam perdebatan. Saya nggak ketemu. Yang ada apa? Saya ini debat sama Daisne ini, dokter nih ya. Dilihat sama orang lain. Mau kalah nggak? Nggak mau kalah lah. Yang ngeles kalau nggak bisa jawab ngeles. Saya akan ngeles. Jaga image dong. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, inilah bedanya wali. Imam Syafi'i itu wali. Apa kata beliau? Jika aku debat, aku berharap ada kebenaran muncul dari lawanku, lalu aku ambil. Nah, kalau sudah begitu antum debat, ayo datang sinilah ya. Kita akan ambil nanti ilmunya antum. Tapi kalau enggak usah. Ya. Jadi ketika orang sudah taqarrub bil qalb dengan kolbunya, berarti dia sudah mulai rutin berzikir dengan kolbu. Ya, maka sebelum masuk ke zikir talqin, antum zikir dulu ya, hayu ya, koyum. Sampai itu udah ringan, udah enak, lapor. Ya, boleh lapor nanti ke Sidi Musa, ya, boleh ke Ustadz Panji, boleh ke siapa nanti ke teman-teman ribat. Nanti kita bimbing talqin, kita ambil tabarruk, ngambil sanad zikrullah dari Rasulullah SAW dengan sanad yang masih ada sampai hari ini. Ya, masih ada. Sholat aja kita pelajari dari guru. Masa zikir kolbu nggak diambil dari guru? Hebat amat ente. Ya, hebat sekali sekarang orang-orang yang mengatakan saya nggak perlu guru, saya cukup kitab. Yang pakai kitab dia ada gurunya. Jadi di kampus kita nih dulu ada yang ngomong Imam Ghazali nggak ada guru. Berarti dia kan nggak baca kitabnya. Imam Ghazali di hampir semua kitabnya mengatakan dia berguru, kecuali kitab filsafat, dia nggak ada gurunya. Jadi dia tidak berguru dalam satu bab, yaitu babul falsafah. Ya. Dan kedekatan yang ketiga itu birruh. Ruh itu kedekatannya adalah zauqul ma'arif. Jadi beda zauqul asma dengan zauqul ma'arif itu beda. Kedekatan kolbu menyebut nama Allah. Sebut nama Allah enak. Biasanya guru-guru tarekat tertentu sudah ngasih ijazah muridnya. Padahal belum itu. Ya, dia harus sampai ke babul ma'rifah. Kedekatan ruh. Baru permanen itu orang. Ya. Dulu nyebut nama dengan kolbu, sekarang mengenal yang punya nama. Itulah yang disebut ma'rifat. Ma'rifatul musamma. Jadi kalau torikot kolbu, zikir khofi, nyebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, La ilaha Allah, Ya Rahman, Ya Rahim itu kita sebut namanya. Sekarang antum tahu nggak siapa itu Allah? Karena Allah bukan benda, maka nggak bisa diceritakan. Maka hanya bisa dirasakan, disebut zauq. Oleh karena itu orang-orang ini berhak dapat gelar arifin. Arif, orang yang bermakrifat kepada Allah. Jadi tolong jangan sembarangan bilang Syekh Al-Arif, Syekh Al-Kutub Al-Wali, jangan sembarangan. Ini berat. Enggak semua orang dapat gelar itu, ya. Itu urusan Allah, Rasulullah dan wali-wali besar. Kita aja yang mengasih-ngasih gelar, ya. Kalau mau bilang mursyid aja, nggak usah bilang wali. Ya, yang pasti
Wali apa? Wali murid, wali kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Zuddin bin Salam dengan sanad kita kepada beliau berkata, "Summa alam anna sayyid al-barr al-latifa yulatifu 'abdahu ad-dha'if fa yu'amiluhu bi sifatil ifdal la bi sifatil ijlal la bi sifatil jalal fa innahu law 'amalaka bi sifati jalalih la taqatta'at nayatu qalbika li faqdil wusul ilaih." Teman-teman yang mulakan Allah, Allah itu kenapa di Quran lebih sering menyebut Bismillahirrahmanirrahim bukan Bismillahil jalali wal ikram? Kenapa? Bismillahil qahharil muntaqim. Serem nggak dengarnya? Dengan nama Allah yang maha memaksa, muntaqim yang membalas siksaan seseorang. Kalau itu kita sering baca, kira-kira gimana? Serem ya? Bismillahil muntaqim. Gimana? Bismillahi zintiqamin. Waduh, serem ya. Bismillahilladzi yu'azzibu man yasha. Dengan nama Allah yang menyiksa. Enggak ada tuh ayat begitu, enggak ada. Enggak ada permulaan ayat itu begitu, enggak ada. 114 ayat. Ada 113 permulaan basmalah. Kenapa? Karena Allah ingin berbicara dengan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu adalah satu-satunya cara kita berdialog dengan Allah. Ini mau Ramadan. Antum latih dari sekarang baca Qurannya. Latih dari sekarang. Muraqabah Quraniyah namanya. Membaca Quran lalu merasa berdialog dengan Allah. Itu pintunya cuma Quran. Dan coba lihat semua surat kecuali Al-Bara'ah dimulai dengan basmalah. Kecuali Mushaf Ibn Abbas. Tapi Mushaf itu sudah nggak ada. Berarti Allah yuridu ayyatakallam bina birrahmah. Ya, Allah itu ingin berkalam-kalam dengan kita, itu dengan rahmahnya. Bukan dengan keperkasaannya, jalalnya. Jadi tolong jangan minta keadilan Allah. Antum sering ngomong nggak Allah nggak adil? Ya, itu kafir langsung. Ini pernah ngomong nih, kita syahadatin langsung di rumah. Ya. Untungnya dokternya dicopot saat itu. Mau dia ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Kalau enggak pasti pergi langsung. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Kalau Allah ingin berbuat adil, coba antum hitung. Setiap 1 detik, berapa nikmat Allah kita terima dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada gerak jantung yang tak terhingga. Coba tanya bapak-bapaknya, kakek-kakeknya yang sudah pasang ring. 1 ring berapa harganya? Tanya aja. Berapa, Pak? Ada 100-an juta. Ada yang lebih. Wallahi ya. Kalau kita minta keadilan Allah Subhanahu wa taala, mampus. Itulah maksudnya Nabi mengatakan, kamu masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan masuk surga. Di sorga itu orang masuk sorga, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Allah menyebut kita beramal, padahal amal itu Allah yang ngasih. Nah itu Rahman namanya. Orang azan, la haula wala quwata illa billah, ya kan? Tapi Allah kasih hadiah. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman beruntung. Apa beruntungnya? Mereka di dalam sholat mereka. Allah menyebut sholat yang kita katakan tadi, ya Allah, aku tidak sanggup sujud dan ruku kecuali dengan bantuanmu. Sekarang Allah sebut, ini sholatmu. Itu pahala yang paling gede, kata Ibnu Athaillah. Jadi pahala paling besar bukan antum nanti dapat bidadari 72. Ya, yang mau dicapai oleh teman-teman teroris itu. Emang masih teman kita ya? Iya, masih teman lah, dia masih syahadat. Cuma sayang, salah faham. Sorga dia sorga seksual. Doang. Mau sih ya. Cuma surga kan bukan itu doang. Cuma mau mendapatkan surga 72 bidadari, dia bunuh orang. Adil nggak? Itu preman atau wali Allah? Ya. Itu kekasih Allah atau musuh Allah? Aneh ya, aneh. Kok ajaran itu bisa diterima oleh orang berakal gitu? Lahum qulubun la ya'qiluna biha.
Itu yang disebut punya akal, punya kolbu, nggak mikir. Ya, nauzubillah min dzalik. Dan yang bisa menghadang itu teman-teman cuma ajaran tasawuf. Makanya tasawuf ini mau dihancurkan oleh mereka. Mereka masuklah dan diperalatlah satu kelompok-kelompok yang menzindikkan ajaran tasawuf. Dan itu dikatakan oleh Muhammad bin Salman. Apa kata Muhammad bin Salman? Salafi Wahabi itu adalah senjata mesin perang dinginnya Amerika melawan Rusia. Dia ngomong Muhammad bin Salman, antum lihat sendiri videonya. Kenapa? Karena Amerika tahu mereka sudah jalan ke seluruh wilayah di dunia dan semua mujahid itu adalah sufi. Ada tarekat yang paling terkenal sebagai sufi. Al-Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi Al-Idrisi di Libya. Maka raja terakhir kan masih mursyid plus raja. Mujahid fisabilillah. Muhaddis. Anda bisa bayangkan. Raja, ahli hadis, sufi, mursyid. Dulu guru mereka Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Beliau, anaknya, turunannya semuanya mursyid. Tapi karena dulu penjajahan Prancis takut sama nama Sanusia, karena itu pergerakan jihad, diganti namanya dengan nama gurunya lagi. Jadi Imam Sanusi, bukan Sanusi pengarang kitab Sanusi Sugro Akidah ya, ini Sanusi yang Libya, yang sufi. Menyebut dengan Thariqah Idrisiyah. Nah itulah yang dipakai sekarang di Indonesia. Ada Thariqah Idrisiyah, itu Thariqah jihad itu tadinya. Di mana? Di Libya. Terus kok ujuk-ujuk orang bilang tasawuf anti jihad. Antum kalau sudah belajar tasawuf, masuk nama Allah di kolbu, itu gak ada takutnya sama musuh. Gak ada takutnya sama musuh. Sama orang kaya aja gak respect lagi. Sama pejabatnya gak respect lagi. Respectnya cuma dengan Malikul Mulk. Raja di Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada respect. Dia hormat ya, tapi ta'zim seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, haram ta'zim kepada orang kaya karena kayanya. Raja karena kerajaannya. Haram. Ini yang ngomong siapa? Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi makomnya saya itu udah makom walayah. Inilah makomnya Imam Bukhari. Ketika diundang oleh Ahmad bin Khalid, itu gubernur yang ada di Uzbek, ya, itu beliau nggak mau datang. Nggak mau datang. Bukan berarti antum kalau nanti ada yang jadi ulama, nanti diundang presiden ya, itu urusan sendiri ya. Istikharah dulu, ini benar apa enggak gitu ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'amiluna bil jamal la bil jalal. Allah itu lebih banyak berinteraksi dengan kita dengan kasih sayangnya, dengan keindahannya, bukan dengan keperkasaannya. Nah, ini salah satu yang kita syukurkan. Oleh karena itu, salah satu thariqah yang paling cepat mengantarkan orang kepada Allah, thariqah basmalah. Baca bismillah aja kerjaannya. Itu cepat tuh nyampe kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena nama tidak terpisah dari yang punya nama. Jadi dalam tradisi ahli sufi, al-ismu ainul musamma. Ya. Nama itu yang punya nama ya gak jauh-jauh lah, dia juga. Maka orang yang baca nama Allah di kolbunya, ya Allah kemudian mendekati dia ke kolbunya. Terus antum berani sakiti orang yang kolbunya bersama Allah. Ya. Baru zikir pagi sore, orang ini zikir dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Dengan apa? Biqalbihi. Kelihatan gak sama mulut? Gak kelihatan. Orang ini yang anti mata tasawuf taunya lisit cuma pakai zikir, cuma pakai lisan. Zikir pagi sore. Zikir pagi sore mah itu cuma apa ya? Batuknya sufi. Sufi kalau batuk ya itu zikir pagi sore, namanya al-wirdul asas, hizbul bahar, wirdul latif. Sama dia dicari lagi kesalahannya. Karena di luar sana ada orang-orang hikmah. Bukan hikmah yang tinggi, hikmah rendahan. Menggunakan zikir-zikir sufi untuk kepentingan kebatinan. Hizib bahar, hizib nasar untuk perang dengan perang gaib. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah penyelewangan hizib dan rotib-rotib ini. Ya, dijadiin rajah di punggung, ya kan? Ditulis, diminum. Apa yang terjadi? Akhirnya kita kemudian menanam sesuatu yang gak pantas kita tanam dalam diri.
Dan alhamdulillah ini teman-teman sudah banyak yang tobat dari itu ya. Nih, ini ada pakarnya nih. Jadi teman-teman, zikir pagi sore yang kemudian dibahasakan oleh anak-anak pergerakan hari ini maksurat ya. Maksuratnya sufi mah bejibun. Maksuratnya pergerakan hari ini cuma berapa? Kita kan juga lama ngamalin maksurat dulu zaman-zaman baru hijrah ya. Maksurat pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore. Itu maksurat baru satu, maksurat Hasofiyah Hasan Albana. Kalau maksuratnya Syaziliyah ada berapa yuk? Pagi ada Hizib Nur, duha ada Hizbul Bar. Ya. Sore itu ada Hizbul Bahar. Malam ntar ada hizib lagi, hizib Quran, ada hizib Nasr, macam-macam hizib. Nah, puyeng antum kalau dikasih sama hizib. Maka kita kasih dikit-dikit. Zikir pembuka kolbu aja cuma ya hayyu qayyum. Padahal aslinya ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits la ilaha illa anta. Kita diskon udah. Thariqah rukhsah. Thariqah akhir zaman. Karena Allah itu sangat baik kepada kita. Maka kalau ada thariqat itu saklek, dia sudah keluar dari inti kewalian. Ya. Jadi kalau ada orang ngajarin thariqah, ngajarin fikih, ngajarin apa itu saklek. Keras. Dia sudah keluar dari nur walayah. Karena Allah lebih banyak berinteraksi dengan rahmah. Kenapa dia berinteraksi dengan kekasaran? Maka antum kalau mau tahu ciri-ciri wali yang paling gampang satu aja, rahmah. Rahmah aja udah. Jadi nggak perlu dia kiai, nggak perlu dia ini. Tapi kalau orang biasa nggak dikenal, tapi dia nggak pernah benci sama orang, dia sayang sama semua orang. Ada semut mau keinjek dia menghindar. Wah, itu ada nur walayah di kolbunya. Kalau tikus boleh, daisnya ini. Ya. Ya lanjut, dikit lagi. Daisnya ini baca. Pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullama zadathu ta'ziman zadaka takriman. Lanjut. Wa kullama fatama al-'abdu nafsuhu an thadyi jissihi wa jinsihi ghadahu bilubbani lutfihi wa unsihi. Wa kullama qata'a an bashriyatihi madata bi alufati amadihi bimamadi ma'rufihi ala tara annal balabata wahya hashishatun hamra'u la waraqalaha tatlu'u ila janibil karamati wa taltafu biha fatashubbu ma'aha wa tanmu binumuwiha wa tahdaru bihadratiha la tubali. Falau qata'ta tilkal balayata min asliha wa man batiha la baqaita bi baqail karamati tanmu binumuiha wa tahdur. Coba langsung loncat ke qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni anastu ka ahadikum inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini falaysa hadza min ta'amin bi khabzin wa idamin wa innama huwa ta'amu birrin wa in'amin wa fadlin wa ikramin wa mahabbatin wa ihtiramin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashghuluhu ma yafidu alaihi minal in'amil wahyi wal imdadil ghaibi wa syuhudil qurba anit ta'ami wasyarabi. Baik. Emang asli lulusan Parabe ya? Mantap. Tarbiyah Parabe, kitabnya sama ya? Sama. Masya Allah. Itu bukan ngetes loh ya, dokter. Pengen tahu sih ya.
Baik, Rasulullah itu kadang-kadang menampilkan bahwa dirinya itu manusia. Apa kata beliau? Ana basyarun mislukum. Saya manusia seperti kalian. Ini yang dipakai oleh orientalis, amas kebanyakan salafi dan ahlu zahir di kalangan ahli fikih. Ini sama nih, mereka memanusiakan Nabi sangat manusia. Jadi nanti antum kalau baca buku biografi Nabi yang ditulis oleh orientalis itu memanusiakan Nabi tapi manusianya super gitu, hebat. Tapi tetap dia manusiakan Nabi. Mereka nggak mengerti dan tidak mau mengerti. Itu masalahnya, nggak mau mengerti. Bahwa Nabi ini punya ahwal lain. Kan nggak berhenti di ana basyarum mislukum. Kan ada kalimat berikutnya. Yuha ilia. Maka di halaman berikutnya dikatakan apa? Rasulullah itu terkadang menunjukkan bahwa dia seperti manusia. Basyariah. Kadang-kadang beliau menampilkan bahwa dirinya bukan seperti manusia. Ketika para sahabat pada makan, beliau nggak makan. Apa kata beliau? Allah yang telah beri aku makan. At'amani Rabbi wasaqani. Allah lah yang beri aku makan dan beri aku minum. Tuh, tadi makan, sekarang enggak makan. Tadi bilang saya seperti kalian, tapi ketika kepepet begitu, Nabi harus menunjukkan sisi lainnya. Masih ingat bani makhluk, bani cahaya, bani nur, bani ruh, bani malaikat, bani insan. Sampai 4 aja ya, bani jin 5. Jazakallah. Bani cahaya ini para nabi. Rasulullah itu cahaya. Maka disebut nur. Maka beliau cukup diberikan saja nurullahnya, dia kenyang udah. Pewaris mereka disebut bani ruh. Mereka bukan makhluk fisik. Fisik ini cuma kendaraan mereka hidup di bumi. Maka jika Allah berkehendak suatu saat, maka lebih dominan ruhnya daripada fisiknya. Maka jadilah mereka sampai 309 tahun hidup. Itu Bani Ruh. Siapa itu? Ashabul Kahf. Uzair. 100 tahun. Itu yang bisa bertahan apa? Ruhnya. Jadi antum gak usah khawatir kalau gak makan sebenarnya. Ini kita nakut-nakutin ya. Nanti ketika Dajjal keluar, sebelum Dajjal keluar, seperti Nabi dulu pernah berjuang 3 tahun paceklik, barangkali nanti juga akan 33 tahun paceklik sebelum Dajjal keluar. Wallahu a'lam. Ini kan kita menganalogkan dari sirah Nabi. Seandainya nanti terjadi gimana kira-kira? Maka kita harus kenal ruh kita siapa. Kalau kita nggak kenal ruh ini siapa, nanti mau makan gimana? Bisa antum nanti makan anak sendiri ntar kan? Nggak tahan, ngelihat bayi, kayaknya dagingnya lumayan nih. Nanti bakal banyak orang jadi kanibal selama itu. Selama fitnah itu Dajjal itu bakal menjadi puncak. Dan Nabi sudah kabarkan itu. Ini yang saya takutkan. Ya. Maka ma'rifatun nafs, ma'rifatur ruh, lazimun wajibun fardu ainin. Jadi mengenal diri itu bukan sunat lagi teman-teman. Kalau bertorekot, oke lah antum gak usah bertorekot deh. Gak mau torekot Naqsyabandi gak apa-apa. Gak mau torekot Syazili gak apa-apa. Tapi harus kenal ruhnya siapa. Kalau emang itu yang jadi hijab, gak apa-apa. Tapi kenali ruhnya. Ruh itu makannya apa? Enggak, kolbu yang makannya zikir. Ruh makanannya apa? Anta abudallah ka'annaka tarah. Maka sahabat nanya ketika Nabi mengatakan, nanti Dajjal keluar 40 hari, 1 hari sama kayak setahun. Apa kata sahabat? Sahabat nggak mikirin makan loh. Antum masih mikirin makan. Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, apakah cukup sholat kami 5 kali atau gimana? Gitu, pertanyaannya gitu. Jadi yang kepikiran oleh mereka adalah makanan rohani. Untuk bisa bermuajahah, berhadap-hadap dengan Allah, itu sholat kan? Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau sholat seakan memandangnya. Yang dipikirkan sahabat itu. Kebayang kualitas rohani mereka. Terus antum berani bilang sahabat itu fasik. Seperti kelompok-kelompok tertentu ya.
Walat orang begitu. Ya, suul khotimah ntar itu. Jadi kenapa ada orang 309 tahun nggak mati-mati karena ada ruh. Nah, ini ruh musannya. Selama ada ruh di badan, antum nggak makan juga masih hidup. Apakah 6 ya, 6 ashabul kahfi itu ketika bangun mukanya kurus, kan nggak disebutkan? Nggak disebutkan kok. Apakah mukanya kayak tengkorak, kan nggak ada juga. Ada nggak riwayatnya? Malah digambarkan cakep-cakep begitu ya. Makanya Dajjal itu benci sekali dengan ashabul kahfi. Masuklah ke ilmu ruqyah. Ilmu ruqyah ini kan ilmu campur majinologi. Akhirnya sekarang orang-orang yang tidak bersanad ruqyahnya itu menjadikan kaligrafi nama ashabul kahfi itu sebagai bahan olok-olokan. Dianggap itu sumbernya setan. Yang bilang itu sumber setan, dialah setannya di dalam dirinya. Kan banyak tuh ruqyah-ruqyah sekarang begitu, bener gak? Hati-hati loh ya, kita ngeliat di YouTube dan itu berkembang. Dia pukul-pukul, dihancur-hancurin kaligrafi nama ashabul kahfi. Mereka nggak tahu, wali itu namanya udah sakti. Namanya udah mujarab. Apalagi orangnya. Ya. Baik. Udah jam berapa nih? 5? Oke, 6 kurang 5. Mau tanya jawab? Ada? Ada apa enggak? Sebelum ada tanya jawab, Imam Izzuddin Bisalam mengatakan bahwa Nabi itu kalau sisi ruhaninya datang, itu biasanya muncul ahwal. Ada keadaan 3. Dan beliau berarti sedang dapat kabar-kabar dari alam Jabarut kah, Malakut kah, dan itu ada 3 jenis. Pertama, al-arwahus salasah ar-ruhul amin, yaitu Jibril. Waruhul kudus, waruhul rumuz. Jadi ternyata Ruhul Kudus itu dalam bab tasawuf berbeda dengan Jibril. Itu dibedakan. Oke, ada. Jadi yang datang ke beliau itu kadang Ruh Al-Amin, ada Ruhul Kudus, ada yang ketiga Ruhul Rumus, rumusan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Fadhal. هناك سؤال واحد من مملو باللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحتم يا شيخي، هل يمكن وقوع المشاهدة فقط بغير المكاشفة البصرية في عبد؟ شكرا لكم. يا شيخي، هل يمكن وقوع المشاهدة فقط بغير المكاشفة البصرية في عبد؟ بغير مكاشفة البصرية. Al-Basariyah, oke. Ini suaranya yang bagus, ke sono, ke sini kurang bagus. Benar, jelas nggak di situ? Ya. Kalau di sini agak gema-gema. Mungkinkah terjadi mukasyafah, Allah buka, tapi bukan basariyah, gitu ya? Oh, langsung basariyah. Oh ya, oke. Mungkinkah terjadi tersingkap alam gaib itu dengan mata? Mata ini kan cuma alat doang. Coba yang melihat mata ini atau ada satu chip di dalam diri kita namanya basor. Basor itu disebut dalam bahasa Arab sifat. Tapi kalau bahasa Indonesia sifat penyabar ya, pemarah, ngantukan, bosenan, itu bahasa Indonesia. Tapi sifat dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab itu salah satu karakter manusia. Basor, melihat, disebut basir. Mungkinkah saat jaga? Mungkin pakai hadis Sahih Bukhari. Hadis antum sudah hafal. Kalau seorang wali sudah mendekatkan diri dengan amal-amal yang nawafil, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka aku ganti yang dengar bukan telinga ini, tapi chip di dalamnya bukan basor dia, tapi basori.
basarullah, yang dengar sam'ullah, yang melihat basarullah. Tapi alatnya mata ini. Loh kok mata manusia? Nah, emang manusia siapanya Allah? Manusia kan perbuatannya Allah, suka-suka Allah dong, mau ganti kapan? Ribet amat. Ya. Jadi mungkin nggak kasyaf mata telanjang mungkin. Dan itu sering terjadi. Itu terjadi pada Habib Umar. Lalu bagaimana dengan Imam Syafi'i yang mengatakan tidak diterima persaksian orang yang ngaku ngeliat jin? Itu kalau dia ngaku, saya ngeliat jin, saat dia ngaku begitu nggak diterima. Tapi kalau dia ngaku yang lain yang bisa dilihat pakai mata, empirik namanya, baru diterima. Kenapa? Al-jin la yura. Di Quran jin nggak bisa dilihat. Dengan kasat mata. Hukum yang dipegang oleh Imam Syafi'i itu hukum zahir atau hukum batin? Hukum hakikat atau hukum syariat? Kalau hukum syariat berlaku nggak kasyaf? Nggak berlaku. Jadi antum mau kasyaf 1000 kali, itu dibawa ke pengadilan nggak laku. Itu sebabnya al-mukasyafat laisat bihujjah. Kasyaf itu tidak boleh dijadikan hujjah, hanya dijadikan ibrah. Bisa dibedain ya. Mimpi apalagi. Mimpi kan bagian dari mukasyafah sughra. Jadi mukasyafah ini ada yang sughra, ada yang kubra. Yang sughra yang lagi mimpi. Ada yang wusta, lagi zikir tiba-tiba trans. Nah itu maksudnya wusta itu. Tapi kalau yang sudah oke, yang top itu. Lagi begini dia tahu nih. Ngerti dia. Nah, itu sudah kubra orangnya. Ya. Biasa aja. Mukasyafah itu nggak seram-seram amat, biasa aja. Ya. Khalas. Udah ya? Ada yang mau ditanyakan? Bismillah. Ada yang mau nanya tapi malu. Ya udah, simpan aja dulu ya. Baik teman-teman yang bukan Allah, kita baca akhir surat Hasyr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون والله الخالق البارئ والمصور والأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو